Sempat menuai kontroversi, pemungutan suara bagi pasien COVID-19 di rumah sakit hari ini tetap dilaksanakan. Seperti apa proses pemungutan suara di rumah sakit? Sudah bergabung di Mata Najwa, petugas KPPS yang bertugas ke Rumah Sakit Kerembangan Surabaya, ada Febrian Kiswanto, dan ada juga Tasya Marcella, pasien COVID-19 yang ikut memilih hari ini. Saya ingin ke Pak Febrian dulu. Selamat malam, Pak Febrian. Selamat malam, Mbak. Pak Febrian, bagaimana tadi pengalamannya menjadi petugas KPPS yang mendatangi rumah sakit? Seperti apa, Pak? Iya, Mbak. Jadi ini pengalaman pertama yang luar biasa menurut kami ya. Jadi kami bersama teman-teman BPS dan juga KPPS hari ini memfasilitasi teman-teman pemilih, khususnya di rumah sakit lapangan ya, rumah sakit lapangan COVID-19 yang ada di Indrapura, Kelurahan Mayoran, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya. Jadi teman-teman tadi, saya pikir ini juga pertama kali bagi kami semuanya untuk kemudian hadir secara langsung, kemudian memberikan fasilitas kepada teman-teman pemilih, karena memang mereka merupakan warga Kota Surabaya yang juga harus difasilitasi hak pilihnya. Akhirnya kita kemudian fasilitasi tersebut. Seperti apa tadi prosesnya, Mas? Jadi datang ke rumah sakit, seberapa ketat protokol kesehatan yang Anda dan teman-teman lakukan untuk masuk ke zona merah begitu istilahnya? Ya, awalnya kita melakukan koordinasi sebelumnya, Mbak, dengan petugas rumah sakit lapangan tersebut, dan memang protokol kesehatan diterapkan sangat ketat di sana, mengingat di sana juga termasuk zona merah. Kita berpikir kita bisa melakukan itu dengan tidak secara masuk ke dalam secara langsung, tapi ketika kemudian tadi diputuskan hari ini seperti tidak memungkinkan karena faktor cuaca tadi di Surabaya hujan, sehingga kemudian mau tidak mau kita harus ekstra ya, jadi langsung masuk ke dalam, dan sebagai gantinya kita dibekali dengan prosedur protokol kesehatan sangat ketat. Jadi kita menggunakan baju hazmat secara full tadi, Mbak, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi teknisnya masuk langsung ke kamar-kamar perawatan di rumah sakit, berinteraksi langsung dengan pemilih yang juga pasien COVID, begitu, Mas? Ya, kita tadi dibantu oleh relawan yang di sana untuk kemudian memanggil data. Kita sudah dapatkan sebelumnya, Mbak, datanya, kemudian dipanggil secara bergantian 10-10, kemudian kita cek datanya, setelah kemudian memang benar, baru kemudian kita berikan surat suaranya, dicoblos, dan kemudian dimasukkan di kotak suara. Dan ini dilakukan di bangsar rumah sakit atau di dalam kamar pasien atau di mana? Kita tadi ada di ruangan sama halaman ya, ruangan dekat halaman tadi, supaya kita mengantisipasi, kita disarankan menggunakan ruang terbuka. Sehingga tadi itu barisnya teman-teman yang digambar itu, itu teman-teman pemilih itu baris di luar, kita agak masuk ke dalam di lobi seperti itu untuk memfasilitasi. Ya. Berapa orang tadi, Mas, pemilih yang ada di rumah sakit yang menggunakan hak suaranya? Yang menggunakan hak suaranya ada 40, Mbak. Ada 40 pemilih. Lumayan banyak juga ya, ada 40. Ya. Dan tadi petugas dari awalnya datanya kita dapat 70 dari rumah sakit, tapi yang menggunakan hak pilihnya 40. Oke, dari 40 dari 70 yang terdaftar. Kalau tadi petugas yang datang berapa banyak, Mas? Dan sulit tidak untuk meminta petugas KPPS untuk menjadi yang bertugas datang ke rumah sakit? Ya, sulit, Mbak. Jujur kami kesulitan, tapi karena diamanahkan oleh PKPU itu kan tidak menggunakan TPS baru, tetapi TPS terdekat. Nah, otomatis kemudian TPS terdekat itu kan di sekitar rumah sakit tersebut. Ketika kemudian kita minta TPS terdekat, semuanya pada tidak mau KPPS-nya. Dan sempat tadi ada yang mau, tapi karena kemudian tahu kondisinya, salah satu ketua KPPS-nya dipanggil sama orang tuanya. Dipanggil orang tuanya karena khawatir. Ya, saya pikir itu hal yang wajar, tapi kami dari PPK sudah mengantisipasinya sehingga tetap bisa terlaksana karena sudah ada penggantinya. Tadi ada total yang masuk itu ada 4 orang, Mbak, ada 4 orang yang fasilitas. Termasuk salah satunya Anda ya, Mas? Iya, Mbak. Oke, Anda jadi sempat tidak bersedia, yang lain, kemudian sempat ada yang dipanggil orang tua dan sebagainya, hal-hal yang tentu sangat bisa dimaklumi begitu. Tapi kalau Anda sendiri tanpa keraguan langsung masuk atau sempat juga ada? Juga karena KPPS-nya juga tidak ada
tidak ada yang kemudian mau ya Mbak. Artinya hanya sedikit yang kemudian berkenan, maka ya mau tidak mau harus mendampingi lah Mbak. Oke, jadi Tanggung karena jawab. bagian dari tanggung jawab mau nggak mau harus maju sendiri ya Mas? Iya harus ikut menemani ya. Harus ikut menemani. Dan setelah ini, kalau tadi saya berbincang dengan petugas KPPS yang lain yang ada di Sleman misalnya, atau yang ada di daerah lain, itu mereka tidak ada prosedur setelah ini dites lagi. Kalau di Surabaya bagaimana Mas? Setelah ini akan Ya, Mbak, ada prosedur tertentu? Secara normatif proses itu hanya dilakukan sebelum Mbak. Kami belum mendapatkan informasi terkait khusus ini kan pemilih ekstra ya. Untuk yang menangani pemilih ekstra ini apakah kemudian setelah pelaksanaan ini juga kemudian akan dibantu atau difasilitasi untuk tes. Kami belum paham, belum tahu mendapatkan informasi tersebut. Tapi rencananya tadi sama teman-teman juga kita akan rapid mandiri sebagai bentuk antisipasi dini. Tadi disarankan dokter juga seperti itu. Jadi hanya akan rapid ya Mas, rapid dan itu dilakukan Ya. mandiri. Baik. Saya ingin ke Mbak Tasya Marcella yang berada di rumah lawan COVID, rumah isolasi lawan COVID di Tangerang Selatan. Selamat malam Mbak Tasya. Malam Mbak Nana. Mbak Tasya sudah berapa lama ini masuk di rumah isolasi? Dari pertanggal 1 Desember dan mudah-mudahan 3 hari ke depan saya bisa pulang. Insya Allah, mudah-mudahan tes terakhirnya segera negatif jadi bisa pulang ya Mbak. Amin. Tapi kondisinya sekarang secara umum seperti apa? Kalau di sini kondisinya sih kita beraktivitas biasa ya. Seperti layaknya orang sehat aja sih Mbak, karena kita di sini jadi kayak tanpa gejala gitu Mbak. Jadi baik-baik aja sih gitu di sini. Alhamdulillah. Untuk Tadi ikut nyoblos ya Mbak Tasya? Iya ikut, berKTP Tangerang Selatan di sini ikut semua Mbak Nana. Ada berapa banyak tadi yang di sana yang kemudian ikut pilkada, ikut milih? Di sini kita sekitar 103 orang, tapi yang memilih hanya 80 orang karena sebagian tidak berKTP Tangerang Selatan, Mbak Nana. Sebelumnya ada sosialisasi pilkada nggak di tempat isolasi atau ada woro-woro gitu soal pilkada atau belum ada sama sekali? Belum ada sama sekali sih kita gitu, jadi sama-sama menurut hati nurani aja. Oke. Tapi pada saat pencoblosan tadi lancar atau ada kendala atau seberapa rumit? Bisa diceritain? Lancar sih Mbak Nana dan teratur. Kita juga benar-benar jaga jarak dan para petugasnya APD dengan lengkap Mbak Nana. Jadi dan memanggil namanya satu persatu. Jadi nggak ada berkerumunan juga sama sekali nggak ada. Oke. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih banyak Tasya sudah bercerita. Ya, Dan terima kasih untuk Mas Febrian Kiswanto sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Mbak Titi, juara pilkada lagi berarti nih? Betul. Juara pilkada? Juara, benar-benar juara ya. Karena sebenarnya kalau di luar negeri itu Mbak, hal yang sama juga dilayani. Bahkan di Amerika Serikat, mereka dibolehkan untuk datang ke TPS, tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Hanya saja kalau di sana, cara mereka mengantisipasi tadi, dengan memberlakukan early voting atau bisa memilih lebih awal sehingga mengurangi penumpukan di TPS. Atau yang kedua postal voting atau mail-in ballot. Kalau kita kan semua in person voting, harus orangnya langsung ketemu petugas dan ngasih surat suara. Jadi walaupun tadi terlihat ya, bagaimana sebenarnya kekhawatiran, ketakutan itu ada. Tetapi rasa tanggung jawab, kemudian tugas membuat rasa itu harus dilawan begitu. Kadang-kadang ada yang tidak bisa melawan ketika bapaknya nelpon karena nggak mungkin nolak. Tadi kejadian langsung. Seperti tadi. Nah tapi yang ditunjukkan oleh Pak Febrian, saya kira tidak bisa hanya berhenti di sana. Negara ini mau apa sama orang-orang seperti mereka? Tadi kan disampaikan, kok dibiarkan rapid test mandiri gitu loh. Harusnya kan bukan hanya rapid test, difasilitasi untuk swab test atau PCR. Sehingga betul-betul kontribusi mereka bagi negara itu mendapatkan layanan kesehatan sepadan. Ya. Ini mungkin yang harus kita serukan kepada pemerintah, KPU, dan juga Satgas agar memberikan layanan yang semestinya terbaik untuk para pahlawan demokrasi ini. Mas Toto, seharusnya sejak awal ini sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan kan? Iya. Apa karena sudah terlalu mahal? Pilkada sekarang sudah terlalu mahal. Katakanlah ada dua pihak di sini yang mewakili negara ya. Pertama ada penyelenggara pemilu, tapi kan sekarang ada juga Satgas. Oke, katakanlah tugas penyelenggara pemilu berhenti pada hari ini dan proses perhitungan rekap.
ada tugas negara yang lebih besar memastikan bahwa gambling ini, pertaruhan besar ini secara kesehatan itu tidak berakibat buruk. Disitulah tugas Satgas menurut saya. Jadi bagaimana kemudian negara, pemerintah dalam konteks ini ya harus mendorong Satgas tadi untuk kemudian melakukan hal-hal yang mungkin KPU merasa tidak menjadi kewenangannya. Nah ini yang saya ingin lihat, jangan sampai kita berhenti sekarang misalnya berdebat partisipasi pemilih nggak jelek-jelek amat. Kualitas demokrasi dikatakan kemudian membaik. Dan di TV nggak ada yang mengular. Kan nggak mungkin kita melihat situasi pandemi sedangkal itu gitu. Ya. Contoh, Korea Selatan dengan New Zealand, partisipasi pemilih naik. Bahkan dibandingkan dengan pemilu sebelum, bahkan di Korea Selatan setelah 92 ini tertinggi. Tapi mungkin yang kata Mbak Titi, bukan hanya pada hari H, mereka ada mail-in ballot dan sebagainya. Sebetulnya tetap datang, tapi poin pentingnya begini loh. Mereka mau datang karena sudah menyadari penanganan pandemi baik. Sehingga mereka berani datang. Nah di Indonesia partisipasi pemilih terus terang tidak terlalu buruk. Tapi bukan karena kesadaran pemerintah sudah melakukan penanganan dengan baik. Karena nggak ngerti tentang apa itu bahaya corona. Dan bagaimana cara menyelesaikannya, pemerintah masuk lagi. Testing, pastikan tidak ada korban. Baik, kita akan kembali setelah pariwara. Dan setelah ini saya akan berbincang dengan sejumlah kandidat yang hari ini bertarung di daerah masing-masing. Kita akan melihat dan berbincang dengan kandidat di Tangerang Selatan dan juga nanti di Surabaya. Setelah pariwara ini tetap di Mata Najwa.